Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Oke, di sini judulnya penjumlahan pecahan. Oke, yang pertama kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, kita langsung ke contoh yang pertama. 2/3 ditambah 5/3. Penyebutnya sama-sama 3 ya. Karena penyebutnya sama, kita tinggal tuliskan penyebutnya, jangan ditambah ya, jadi cukup 3-nya ditulis satu kali. Nah, yang bagian atas baru kita tambahkan 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7, 3-nya tetap penyebutnya. Oke, karena pembilangnya lebih besar dibanding penyebut, maka bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan campuran. Iya. Nah, kita tulis dulu penyebutnya 3, 7 dibagi 3, hasilnya 2. Sisa berapa? Sisa 1, kita tuliskan di sini. Nah, untuk cross check apakah pecahan campuran kita sudah benar atau belum, atau sama dengan bagian ini, kita kalikan. 3 kali 2, 6 ditambah 1, 7. Oh, sudah sama. Penyebutnya sama, berarti sudah benar. Oke. Kita lanjutkan ke contoh yang B. Di sini pecahannya 21/4 ditambah 1/2/4. Penyebutnya sama-sama 4, tapi ini dalam bentuk pecahan campuran. Oke, walaupun pecahan campuran, kalau penyebutnya sama, kita kumpulkan dulu yang besar-besar. 2 ditambah 1, terus ditambah 1/4 ditambah 2/4. 2 ditambah 1, 3 ditambah 1 ditambah 2, 3, 4-nya tetap ya. Oke, sehingga jawabannya 3/4. Cukup mudah ya. Jadi kalau penyebutnya sama, kalian tidak perlu mengubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Ini lebih cepat dan lebih mudah gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mengerjakan pecahan yang memiliki penyebut berbeda. Ini yang satu penyebutnya 4, yang satu penyebutnya 3. Nah, biasanya ada yang menggunakan KPK, atau ada juga yang menggunakan cara mudahnya dengan cara mengalihkan silang. Jadi seperti ini. Ini 1 dikalikan dengan 3, 2 dikalikan dengan 4. Oke, nah di sini akan saya tuliskan 1 dikali 3, tandanya plus atau jumlah. Nah, ini 2 dikali 4. Nah, yang bagian bawah kita kalikan juga. 4 dikali 3. 1 dikali 3 jawabannya 3. 2 dikali 4, 8. 4 dikali 3, 12. 8 ditambah 3, 11. Ini tetap 12. Oke, seperti ini ya, jawabannya 11/2. Nah, kita masuk ke contoh yang di bawahnya. Di sini kita boleh tuliskan 1 ditambah 2 ditambah 2/3 ditambah 1/4. 1 ditambah 2, 3. Oke, yang ini kita ubah dalam bentuk pecahan campuran seperti cara yang ada di atas ini. 4 dikali 2, 8. Ditambah 3 dikali 1, 3. 3 dikali 4, 12. Oke, jadinya 3 ditambah 8 tambah 3, 11/12 sama dengan 3, 11/12. Oke, seperti itu. Itu untuk cara pertamanya ya. Nanti untuk cara kedua, kita bisa ubah dulu campuran ini dalam
pecahan biasa. Jadi diubah dalam pecahan biasa. Di 3 dikali 1, 3 ditambah 2, 5. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Oke, kita kalikan silang. 5 dikali 4 ditambah 9 dikali 3. Yang bawah 3 dikali 4. 5 kali 4, 20 ditambah 9 kali 3, 27 per 4 kali 3, 12. Nah, 20 ditambah 27 itu 47 per 12. Karena pembilangnya itu lebih besar dibandingkan penyebutnya, bisa kita ubah dalam bentuk pecahan campuran. Oke, penyebutnya 12. 47 dibagi 12, 3 ya, 36. 12 kali 3, 36. Nah, 47 dikurang 36 masih sisa 11. Oke, jawabannya sama ya antara yang ini dengan yang ini. Oke, mari kita lanjutkan untuk contoh yang terakhir. Yang E, 2 ditambah 1 per 5. Nah, ini kita 2 itu sama dengan 2 per 1, gampangnya gitu ya, kalau ada yang masih bingung. Nah, berapapun angkanya, kalau angkanya satuannya atau hanya sendiri seperti ini, dia mau 2, 3, 4, itu tulis aja penyebutnya 1 gitu. Nah, berapapun dibagi 1 kan tetap saja angka ini gitu. Nah, sehingga tinggal kita kali silang. 2 dikali 5 ditambah 1 dikali 1 per 1 dikali 5. 2 dikali 5, 10 ditambah 1 per 1 kali 5, 5 ya. 10 ditambah 1, 11 per 5. Nah, karena pembilangnya itu lebih besar dibandingkan penyebutnya, bisa kita buat dalam bentuk pecahan campuran. Oke, kita tulis dulu penyebutnya 5. Setelah itu kita bagi 11 dibagi 5, 2 ya. 2 kali 5, 10. Nah, 11 dikurang 10 masih sisa 1. Kita tuliskan sisanya di situ. Oke. Untuk penjelasannya, kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya akan saya berikan latihan soal. Nah, ada 5 latihan soal yang sudah saya siapkan. Yang pertama 1 per 7 ditambah 3 per 7. Nah, ini penyebutnya sama ya, caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan. B, 1 3 per 5 ditambah 2 1 per 5. Ini penyebutnya juga sama ya, tapi dalam bentuk pecahan campuran. C, 3 per 4 ditambah 1 per 5. Nah, ini baru penyebutnya berbeda. Yang D, 2 1 per 3 ditambah 1 1 per 2. Ini pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Nah, yang E, 4 ditambah 2 per 3. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan dan masih bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, silahkan jawabannya nanti juga dituliskan di kolom komentar ya, biar tahu benar atau salahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.